Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Al-Fatihah khususan ila habibil azam Sirina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa jami' ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi Samila jami' arwahi awliya illa fi masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa jami' arwahil ulama al-'amilin min al-fuqaha al-muhaddisin wal mujtahidin Summa khususan ila Imam Abi Abdullah Muhammad al-Bukhari Sulihi wa furuhi wa man yantasibu ilahi Summa khususan al-Syekhina Habib Ismail bin Abdullah bin Muhammad al-Habishi Sulihi wa furuhi wa man yantasibu ilahi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan materi kita di hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Abul Yaman. Qala al-Imam al-Bukhari qala haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun qala haddatsana Abu Zinad an Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta taqtatila fi'atani azimatani, sehingga akan berperang dua kelompok besar, takunu bainahuma maqtalatun azimah, yang mana korban dari kedua kelompok tersebut bergelimpangan korban yang sangat besar. Da'watuhuma wahidah, seruan dua kelompok ini sama. Dan juga tidak akan terjadi hari kiamat sehingga wa hatta yub'asa dajjalun kazzabun, akan bangkit 70 dajjal, akan bangkit dajjal pendusta, qaribun min salasina, yang jumlah mereka mendekati 30 orang. Kulluhum, semuanya dajjal tersebut, yaz'umu, mengklaim dirinya annahu Rasulullah, sebagai utusan Allah. Wa hatta yuqbadul ilmu, tidak terjadi hari kiamat sehingga ilmu itu akan diangkat. Wa taksuraz zalazilu, akan terjadi gempa-gempa bumi. Wa yataqarrabaz zamanu, dan akan masa menjadi pendek, berdekatan. Wa tadharal fitan, dan muncul fitnah di mana-mana. Wa yaksurul haraj, dan menyebarnya pembunuhan. Wa huwal qatlu, al-haraj yang dimaksud di sini adalah al-qatlu, pembunuhan. Wa hatta yaksura fikumul mal, sehingga terjadi hari kiamat, tidak terjadi hari kiamat sehingga akan melimpah ruah harta. Wa yafidha hatta yuhimmu rabbal mali man yaqbalus sadaqatahu, sehingga ketika harta benda melimpah, orang yang memiliki harta akan gelisah karena tidak tahu, tidak ada yang mau menerima sedekahnya. Wa hatta ya'ridahu, sehingga dia menawarkan hartanya tersebut, dan dia berkata fayaqul alladhi ya'riduhu alaihi, hingga orang yang diberikan sedekah tersebut menolak seraya mengatakan la arabali bihi, aku tidak butuh harta itu. Tidak akan terjadi hari kiamat wa hatta yatatawalan nasu fil bunyan, manusia akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Wa hatta yamurra rajulu bi qabri rajuli, sehingga tidak akan terjadi hari kiamat sampai seorang laki-laki melewati kuburan seseorang, fayaqulu, lalu dia mengatakan, ya laitani makanah, seandainya aku berada di posisi dia, artinya sudah mati. Wa hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari arah baratnya. Fa idza tala'at wara'ahan nas,
ketika matahari terbit dan orang-orang melihatnya, amanu ajma'un, maka mereka semua beriman. Falidzalika, oleh karena itu, fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Itulah dari sabda Nabi tersebut, itulah yang disinggung dalam Al-Quran. Ada waktu dikala iman seseorang tidak memberikan manfaat, tidak bertambah dari iman sebelumnya, dan dari iman mereka tersebut tidak akan bertambah dan tidak menambah kebaikan yang mereka lakukan. Jadi stuck sampai situ. Wala taqumanna as-sa'atu wala taqumanna as-sa'atu wa qad nasyara ar-rajulani thawbahuma. Sungguh hari kiamat itu terjadi dalam keadaan dua laki-laki sedang membentangkan saubahuma, pakaiannya, saubahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatwiyanihi. Yang mana dua laki-laki tersebut sedang membentangkan dua pakaian, mereka transaksi jual beli, belum sempat dilipat lagi kiamat sudah terjadi. Wala taqumanna as-sa'atu, dan hari kiamat tidak akan terjadi sehingga waqadin sarafar rajulu bilabani qilhatihi falayatma'uhu. Hari kiamat itu terjadi ketika seorang laki-laki berangkat untuk memerah perahan susu untanya, belum sempat diseruput, dicicipi, kiamat telah terjadi. Wala taqumanna sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, wa huwa yulitu haudahu, sedang memperbaiki tempat minum ternaknya, sedang ditata, belum sempat fala yusqi fihi, belum sempat memberi minum, kiamat sudah terjadi. Wala taqumanna sa'atu wa qad rafa'a uklatahu ila fihi fala yatma'uhu, dan hari kiamat itu benar-benar terjadi dikala seseorang mengangkat makanan ke mulutnya, belum sempat dia masuk, baru ngangkat, hari kiamat terjadi. Intinya hari kiamat itu datangnya tiba-tiba, digambarkan seperti itu. Kita kupas satu-satu hadis yang kita baca tersebut melalui pemaparan para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatani. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ada dua kelompok besar yang mana mereka berselisih, berperang dan memakan korban yang sangat-sangat banyak. Nah, ini kata para ulama, ini isyarah bahwasanya sepeninggal Nabi akan terjadi peperangan. Ada ulama yang mengatakan ini peperangan antara Imam Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan korbannya ketika itu ada yang mengatakan lebih dari 70.000 orang. Da'watuhuma wahidah, seruan mereka satu, artinya seruan mereka sama-sama seruan Islam. Sama-sama seruan Islam. Mereka berstatus muslim tapi terkena fitnah. Namun sepakat para ulama ahlu sunnah wal jamaah, perbedaan pendapat antara Imam Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin dengan Muawiyah, yang benar adalah Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah statusnya pemberontak. Itu kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Kemudian tidak akan terjadi hari kiamat sehingga akan muncul Dajjal. Ya, Dajjal itu ternyata tidak satu, Dajjal itu banyak. Tapi Dajjal kurir ini jumlahnya mendekati 70.
Jumlahnya itu mendekati 70, tapi ada Dajjal pembawa bendera. Ya. Dajjal besarnya itu yang akan dibunuh oleh Nabi Isa, itu Dajjal besarnya. Nah, kalau Dajjal yang itu satu saja, tapi rentang antara Nabi bersabda akan muncul Dajjal-Dajjal sampai sebelum munculnya Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa, yaitu Al-Masihud Dajjal, nanti akan dimusuh oleh Al-Masih bin Maryam. Sama-sama Al-Masihnya. Tapi sebelum itu akan muncul Dajjal-Dajjal. Apa makna Dajjal? Dajjal itu artinya orang yang menutup kebenaran. Adalah orang yang membawa misi menutupi kebenaran, membuat orang bingung. Yang benar ini yang mana? Sehingga kalimat Dajjal itu bisa diartikan secara pendekatan bahasa, itu paling mudah Dajjal itu pendusta besar begitu. Pendusta, tapi misinya itu mengaburkan kebenaran. Di Dajjal itu banyak, Dajjal kecil. Nah, jumlahnya itu 30. Ada yang mengatakan di dalam riwayat lain, yakunu fi ummati dajjalun kazzabun. Akan ada dalam umatku ini, kata Nabi, Dajjal pendusta. Jumlahnya sab'atun wa isruna. 27. Minhum arba'un niswatin. Di antara 27 itu, kata Nabi, ada 4 yang perempuan. Wow. Ada 4 perempuan, pendusta. Pakai nama agama tapi menutup kebenaran. Dan masing-masing dari 30 atau 27 ini, kenapa kok ada riwayatnya 27, ada yang 30. Kalau 27 itu tambah dengan 4 perempuan, ya jadi 30 lebih. Jadi 31, mendekati. Dan Dajjal kecil ini, kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semua mengaku dirinya utusan Allah. Berarti akan muncul di akhir zaman ini nabi-nabi palsu. Ya. Nabi-nabi palsu. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, wa ana khatamun nabiyyin, kata Nabi, aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Berarti kalau ada orang yang mengklaim dirinya menerima wahyu, nggak ngomong dirinya nabi, menerima wahyu gitu saja, kemudian dia menggiring opini biar dia diimani, dipercaya. Ini Dajjal ini. Ini Dajjal. Ini berat, tantangan akhir zaman. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar, jumlah mereka itu wasalasuna kazzabuna, ada 30 pendusta au aksar, atau lebih dari itu. Jadi jumlahnya itu tidak ditetapkan melalui satu riwayat, tapi dari berbagai riwayat dikumpulkan jadi satu. Intinya riwayat Sayyidina Abdullah Ibnu Umar itu 30 atau lebih. Mereka semua pendusta, mengaku nabi sebagai nabi padahal palsu, atau mengaku dirinya menerima wahyu, mengelabui umat, ya, menjerumuskan umat dalam kesesatan. Dan cirinya yang seperti ini selalu menyerukan orang terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariah, membawa ajaran-ajaran baru. Dan kadang mereka ini sakti. Ya, kalau megang orang yang buta diusap begini, melek. Ya. Jadi jangan terkesan dengan keajaiban atau hal-hal yang bersifat metafisik, tapi lihat seruannya. Kemana dia mengajak umat? Kalau dia mengelabui umat agar percaya melalui kesaktian, hal-hal yang ajaib,
namun seruannya tidak sesuai dengan syariat, maka itu dajjal. Dajjal itu tidak memerhatikan sholat, tidak menunjukkan akhlak yang baik, tidak mengajak orang itu untuk istiqomah, mengikuti sunnah Nabi. Amaliyah yang diajak itu serba aneh-aneh, ya, aneh-aneh. Kalau antum melihat ada seseorang, walaupun dia tidak punya kesaktian, tidak punya karomah, tapi dia menyeru orang untuk menjaga sholat jamaah, membaca Quran, ya, akhlak yang baik, ta'aluk hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlul baitnya, mencintai sahabatnya, mendekat kepada Allah, seruannya itu membersihkan hati. Ini yang istimewa, dan mereka ini langka. Mereka ini langka. Hanya orang-orang beruntung yang bisa bertemu dengan mereka ini. Ini penyeru hakiki ini. Tapi kalau sudah sekedar pinter ngomong, pinter berdalil, mereka mengisi mimbar-mimbar dengan sejuta dalil, namun tujuan hati mereka meraup keuntungan duniawi, menjadikan misi keagamaan itu adalah bisnis. Atau ada jalur yang lebih ngeri lagi yang disinggung di dalam hadis ini. Mereka ini dajjal, menyeru orang kepada dirinya agar percaya kepada dirinya dengan menunjukkan kesaktian-kesaktian, namun motifnya agama. Dan kalau diperhatikan, amaliyah dan seruannya selalu berseberangan dengan syariat, aturan agama secara zahir. Ini sangat berbahaya. Nggak usah terlalu antum aktualisasi hal-hal yang berseberangan dengan syariah. Amaliyah yang paling baik itu adalah amaliyah yang diajarkan oleh Nabi, diwariskan oleh para pendahulu salafus saleh. Itu yang paling baik. Diceritakan oleh Habib Fadl bin Alwi. Saya ingat itu kitab beliau yang saya baca. Ada seorang murid selalu suhbah dengan gurunya, hadir di majelis ta'lim, majelis wirid, hingga suatu hari dia tidak pernah hadir lagi. Namun hadir lagi setelah sekian lama. Sang murid ini ketemu dengan ulama. Ditanya dia, kamu muridnya Fulan bin Fulan, Syekh itu ya? Saya sering menghadiri majelisnya, namun saya nggak pernah ketemu kamu. Kenapa kamu nggak hadir di majelis gurumu? Kenapa kamu pisah dengan gurumu? Kata dia, saya nggak mau lagi suhbah sama guru saya, karena menurut saya lebih sakti dari dia. Maksudmu bagaimana? Kata ulama itu. Ya, guru saya dengan murid-murid lain itu ya habis majelis sholat isya berjamaah, mereka ngaji, baca Quran, berzikir, ta'lim, gitu aja. Lah saya ini tingkatannya sudah bisa sholat isya di surga. Saya ini kalau sholat isya di surga. Keren sekali kata Syekh itu. Tapi Syekh itu tahu, setiap murid yang berpisah dengan gurunya itu mesti murid celaka itu, kayak apapun hebatnya. Maka dia tanya kepada si murid tadi, saya mau tanya, kamu bisa sholat isya di surga? Iya. Ngakunya sholat isya di surga, sholatnya sendiri nggak jamaah. Kalau gurunya sholat jamaah. Makanya ada yang bertanya kepada Al-Fakir, mana yang lebih utama, sholat isya berjamaah di masjid atau sholat sendiri gabung dengan tahajud? Ini nih sama dengan cerita ini. Itu bahaya tuh, bisa tersesat. Karena amaliyah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, sholat jamaah, sampai beliau dalam keadaan sakit sekalipun dibopong untuk sholat jamaah. Lah ini ngakunya
sholat Isya di surga. Akhirnya ulama tadi bilang, boleh nggak aku ikut sama kamu sholat Isya di surga? Oh boleh, katanya. Akhirnya mereka berdua sepakat bertemu. Kemudian si murid yang meninggalkan gurunya tersebut bilang, kalau kamu ikut sama saya ada syarat. Syaratnya apa? Sebelum subuh harus kembali. Nanti kita akan dijemput oleh seekor burung raksasa. Burungnya indah, cantik sekali. Oh ya, tunggu. Betul datang. Terbang ada burung indah sekali. Dua-duanya naik. Dibawa terbang ke entah di mana sampai di suatu tempat. Di situ ada taman yang benar-benar indah. Sampai Syekh tadi terbelalak. Indah sekali tempat ini. Maka si murid yang meninggalkan majelis gurunya itu bilang, nah ini surga. Sekarang ayo kita sholat. Tapi nanti kalau sebelum terang, menjelang subuh, ini burung akan jemput kita dan kita harus pergi dari sini. Ini ulama ini sudah curiga ini. Udah curiga. Kok dibatasi? Padahal namanya ibadah itu kapan saja, mutlak. Ini ada sesuatu. Akhirnya mereka ibadah di situ. Si murid ini sholat Isya, sholat sunnah, sampai menjelang subuh. Dia bilang kepada Syekh, siap-siap ya, kita akan berangkat, ada jemputan. Karena kalau sudah terang, itu kita harus pergi dari sini. Burung itu datang menjelang subuh. Tapi Syekhnya bilang, enggak, saya tetap di sini. Tetap di sini, saya nggak mau pergi. Jangan, nanti burung ini marah. Oh enggak, namanya ibadah di mana saja itu hak saya. Saya mau pergi, tidak mau pergi itu hak saya nggak mau pergi. Akhirnya burungnya itu marah. Ini si murid kebingungan. Dia memaksa Syekh ini, ayo pulang Syekh, ini burungnya marah. Karena sudah mau terang matahari, pas terbit tiba-tiba burungnya itu pecah. Lenyap. Dan taman yang tadi dilihat sebelumnya itu berubah, ternyata tempat sampah. Tempat sampah. Maka Syekh tadi bilang kepada si murid, nah, coba kau lihat. Jadi selama ini kamu ibadah di tempat yang kamu anggap ini surga, itu setan sudah ngelabui kamu. Jadi setan itu mengelabui orang agar berpisah dengan gurunya sampai seperti ini. Matamu itu disihir, dikelabui, hingga tempat sampah itu jadi surga dan dia siap menghantar kamu dengan wujud seekor burung setiap hari ke sini. Maka dia menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Dia sudah diibadah di situ lebih dari 19 tahun. Bagaimana sholatnya? Di tempat najis. Makanya cirinya seseorang itu celaka, masuk dalam jebakan setan, yaitu meninggalkan jamaah, meninggalkan gurunya, meninggalkan kawan-kawannya. Nah yang begini nih potensi nih jadi dajjal nih. Pengalaman spiritualnya dia anggap itu dari pengalaman spiritual langit, padahal itu dari syaitan. Hati-hati. Makanya jangan mukhalafah dengan syariat. Jangan mengikuti orang yang seruannya itu bertentangan dengan syariat. Kemudian disebutkan di sini, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ilmu itu akan dicabut. Maksudnya ilmu dicabut bagaimana? Para ulama banyak yang wafat. Hingga umat ini nggak ada yang nuntun. Kemudian watak surah zalazilu, terjadi az-zalazil, terjadi gempa di mana-mana. Masya Allah, terjadi gempa di sana, gempa di sana. Banyak terjadi bencana alam. Kemudian yataqarabaz zaman, menjelang munculnya Imam Mahdi nanti, itu akan terasa zaman itu pendek. Dan sekarang ini sudah terasa. Cepat sekali rasanya sepekan itu. Sehari itu rasanya cepat sekali berlalu. Ada yang mengatakan makna yataqarabuz zaman itu karena hidup sudah terlalu enak, semua serba instan, maka masa itu menjadi sangat cepat berlalu.
Kemudian wayak sural haraj wahwal qatlu, terjadi pembunuhan di mana-mana. Pemandangan pembunuhan itu di mana-mana. Apalagi kalau kita tarik di perang dunia. Perang dunia pertama, kedua, banyak sekali pembunuhan, dan itu tanda hari kiamat. Wa hatta yaksura fikumul mal. Nah, nanti akan datang masa, ini kayaknya belum terjadi, akan ini. Ya, menjelang nanti di masa Mahdi ini. Yaitu ketika penaklukan Islam terjadi, Baitul Mal itu melimpah ruah. Hingga untuk pembagian harta, orang semua jadi kaya raya, nggak ada orang miskin lagi. Sehingga digambarkan dalam hadis ini, orang yang punya harta itu sedih. Karena setiap dia menawarkan hartanya, tidak ada yang mau nerima sedekahnya itu. Akan terjadi itu. Sekarang kita boleh mengeluh nggak punya duit. Nanti akan datang semua orang itu punya duit, kaya raya. Hingga mau sedekah itu susah. Nah, mumpung keadaan seperti ini, banyak bersedekah. Masih banyak yang mau menerima. Akan datang masa orang-orang itu kalau disodorkan pemberian, dia mengatakan, la arabah li bihi, aku nggak punya hajat untuk menerimanya. Wah, tertutup amaliyah sedekah, karena semua orang sudah nggak butuh. La ilaha illallah. Kemudian tanda kiamat berikutnya yang disebutkan dalam hadis di sini, wa hatta yatatawalan nasu fil bunyan, orang-orang berlomba untuk meninggikan bangunan. Tinggi-tinggi buat bangunan-bangunan pencakar langit. Itu tanda hari kiamat. Kemudian hatta yamurur rajulu biqabri rajuli fayaqulu ya laitani makana. Nanti entah sudah terjadi, sekarang tengah terjadi, dan akan lebih dari itu ke depan nanti. Seorang yang melewati kuburan, lalu dia berkata di dalam hati, andai kata aku berada di posisi orang ini. Mengapa dia mengatakan demikian? Karena begitu beratnya menghadapi hidup. Beratnya menghadapi hidup. Ulama itu sulit dicari. Ulama yang robbani sulit sekali. Kalau yang banyak itu ulama ya. Ulama yang menggiring umat itu untuk mengakui dirinya tapi tidak membawa umat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini keadaan akhir zaman. Kemudian tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Nah, berarti pintu tobat tertutup dan orang-orang melihatnya. Jadi diceritakan dalam kitab Al-Isya fi Asyratis Sa'ah, nanti malam itu, di kala malam itu orang-orang tidur, tiba-tiba ketika bangun di waktu yang biasanya mereka bangun, ternyata ini keadaan masih gelap. Mereka tidur lagi. Tidur panjang, masih gelap lagi. Ini seharusnya sudah malam ini. Maka orang yang punya ilmu paham, oh ini akan terbit dari arah barat, tertutupnya pintu tobat dan amal tidak akan diterima. Maka sebagian mereka itu ada yang lanjut tidur, ada yang pergi ke masjid baca Quran. Baca Quran, menangis. Hingga ketika itu langit menutup pintu tobatnya, itu amal-amal yang dilakukan malam itu melesat naik dan akan tertutup, tidak akan diterima lagi. Oh, ada yang minta ampun, nangis, doa, ada yang baca Quran. Nah, ada yang lanjut tidur. Akhirnya mereka karena lama malam ini, mereka berkumpul menunggu matahari terbit dari arah timur. Nunggu. Ini apa yang terjadi? Tiba-tiba matahari terbit dari arah barat. Naik, maka semua manusia ketika itu berteriak. Mereka berputus asa. Celaka kita. Apa arti iman ini? Karena imannya tidak akan bisa naik dari iman yang ada ketika itu. Dan tidak ada amalan yang bisa dilakukan kecuali hanya amalan yang sempat dilakukan terakhir itu. Karena tertutup sudah pintu tobat. Tidak ada amal yang diterima. Tidak ada amal yang diterima. Maka ketika itu manusia melihat matahari terbit dari arah barat dalam keadaan gelap dan bareng dengan bulan. Ketika berada di tengah, balik lagi dia ke arah semula, baru terbit ke arah normal seperti hari-hari biasa.
Seperti itu gambaran yang diceritakan dalam riwayat lain di dalam kitab Al-Isya'ah, terbitnya matahari dari barat. Dan ketika itu iman manusia tidak memberikan manfaat sama sekali. Dan dia akan beriman lam takun amanat min qabl, ya, seperti iman sebelumnya tidak bisa bertambah dan tidak bisa usaha kebaikan lagi dari imannya itu. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian diceritakan di sini di dalam riwayat ini bahwa hari kiamat itu terjadi dalam keadaan orang tidak menduga hari kiamat terjadi. Yaitu hari kiamat tiba-tiba terjadi dikala dua orang laki-laki membentangkan pakaiannya untuk jual beli nih. Dan belum terjadi akad, belum sempat dilipat, hari kiamat datang. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ada orang yang berangkat mau memerah memerah air susu unta, ya, belum sempat diminum, kiamat sudah terjadi. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga nanti ada orang yang sedang memperbaiki wadah minum untuk ternaknya, belum sempat diberi minum, hari kiamat sudah terjadi. Dan belum sempat seseorang mengangkat makanan ke mulutnya, ini sudah ngangkat, belum sempat dimakan, kiamat sudah terjadi. Semua yang disebutkan oleh Nabi ini adalah isyarah, kata para ulama, bahwasanya kiamat itu terjadi mendadak, tiba-tiba, dan saking cepatnya terjadi ketika orang makan, ya, ngambil suapan, baru diangkat, belum sempat masuk mulut, kiamat sudah terjadi. Dan terjadinya hari kiamat ini yang saksikan hanya syirarun nas, mereka orang-orang yang terburuk di muka bumi ini. Hingga orang yang paling baik saja di muka bumi itu akan berkata kepada orang yang berzina di pinggir jalan, kalau berzina jangan di jalan, sulit kita ganggu orang aja. Kalau berzina ke sana pinggir sedikit, itu sudah paling baik. Keadaan begitu rusak, tidak ada moral, tidak ada etika. Itu keadaan hari kiamat. Dan kiamat itu yang menyaksikan genderangnya hanya orang-orang kafir. Orang-orang beriman sudah wafat. Karena orang-orang beriman itu sudah wafat terlebih dahulu dengan datangnya angin dari arah Yaman. Angin itu datang menghembus setiap orang beriman, bahkan walaupun imannya itu sebesar zarrah di dalam hatinya, terhirup angin itu langsung meninggal. Bahkan dalam riwayat lain, walaupun orang yang ada sebesar biji zarrah kebaikan di dalam hatinya berada di dalam dasar gunung, angin itu akan mendatanginya untuk mencabut nyawanya. Sehingga yang tersisa di dunia ini hanya orang-orang yang tidak ada iman, tidak ada kebaikan di hatinya, dan mereka lah yang menyaksikan genderang hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab, ilaihil ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.